Oke, selamat siang ya Bang. Sedikit saya akan bercerita pengalaman hari ini ya. Kemarin sore saya kedatangan tamu ya, pas hujan lebat. Beliau membawa sebuah handphone dalam keadaan mati total. Lalu saya tanyakan kronologi kenapa HP bisa mati total, dan beliau bercerita katanya HP masuk ke dalam air, jadi mati total. Nah, setelah tadi saya melakukan pembongkaran pada HP ini ya, itu ada hal aneh yang ya jujur saja saya baru pernah mengalami ya. Jadi ketika saya melakukan pembongkaran pada HP ini, saya temukan ini, bisa kita lihat ya Bang. Ini adalah beras ya. Kalau orang Banjar menyebut itu washing sai. Bu nyuwun washing sai. Lucu kan? Ya, akhirnya saya coba bersihkan untuk HP ini dan saya coba keringkan. Saya coba lakukan pengukuran dan saya menemukan problem pada masalah di HP ini, yaitu dia konslet di bagian IC power ya. Ini setelah saya angkat untuk IC powernya dan saya lakukan penggantian, alhamdulillah HP masih bisa terselamatkan ya. Dan sekarang sudah bisa digunakan kembali ya. Ini terkunci, jadi yang tahu ya pemilik HP-nya nanti ya. Dan waktu saya tanyakan ke beliau pemilik HP-nya itu, dia bercerita katanya setelah HP masuk ke dalam air, dia melakukan hal yang ya kalau menurut saya agak aneh ya. Jadi HP ini itu dimasukkan ke dalam beras. Ternyata banyak kalangan di masyarakat yang tahu akan hal itu ya. Justru saya malah nggak tahu. Jadi ketika banyak cerita ya, ketika HP masuk ke dalam air itu katanya kalau dimasukkan ke dalam beras itu bisa menyala kembali ya. Kemungkinan, sedikit kemungkinan bisa ya, ketika volume air yang masuk ke dalam HP ini tidak terlalu banyak. Jadi ketika dimasukkan ke dalam beras kan hangat ya, jadi kadar air di dalam ini bisa hilang dan HP bisa nyala normal. Tapi kalau menurut pemikiran saya ya masih terasa aneh saja sih. Ya kita harus menghargai pemikiran orang lain ya. Ya kalau menurut saya pribadi, alangkah lebih baiknya ketika kita mengalami kejadian HP masuk ke dalam air ya, kita harus melakukan beberapa penanganan ya. Untuk awal yang jelas ya, jangan sekali-kali ketika HP masuk ke dalam air kita coba nyalakan untuk handphonenya, atau kita paksa untuk menyalakan handphonenya, karena itu akan menyebabkan short pada mesinnya itu sendiri ya. Jadi langkah awal kita jangan menyalakan HP. Langkah selanjutnya ya kita berusaha untuk
membongkar HP ini. Kalau kita tidak bisa sendiri ya kita bawa ke teknisi ya. Jadi nanti akan kita lepas semua mesinnya, kita lakukan pengeringan menggunakan blower uap ya. Dan ketika air di dalam HP sudah benar-benar hilang, baru kita bisa menyalakan untuk handphonenya ya. Ketika di dalam mesin itu sendiri dia kemasukan air ya, ketika kita nyalakan paksa, air itu sifatnya menghantar arus ya. Jadi sangat besar kemungkinan HP short. Jadi akibat terburuknya ya HP mati total. Ya itu sedikit cerita saya hari ini ya. Menurut saya itu agak kalau menurut saya agak kurang memahami ya, kalau untuk HP tercebur air itu dimasukkan ke dalam beras terus HP-nya bisa nyala kembali. Ya untuk teman-teman yang di luar ya alangkah lebih baiknya kita lakukan pembongkaran HP. Kita bersihkan airnya, lalu kita rakit kembali. Mungkin itu ya cerita saya hari ini, dan terima kasih buat Pak Hasbun yang sudah mempercayakan untuk mereparasi HP beliau ya. Waktunya istirahat ya Bang, ini sudah duhur. Terima kasih, itu sedikit cerita dari saya.